sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kiranya senantiasa memenuhi hidup kita sepanjang tahun ini. Saudara, mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam renungan pagi bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, menyertai kami, memelihara kami, melindungi kami di tahun-tahun yang sudah kami lalui, di tahun 2020. Dan saat ini Tuhan, kami sudah melangkahkan kaki kami masuk di tahun yang baru. Kami mau Tuhan, agar hidup kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dan kami pagi ini mau menyiapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Segala rencanamu, ajak ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu,
Engkau baik Tuhan. kasih Tuhan. Engkau baik dalam segala rancangan hidup kami. Amin. Terpuji-pujilah Allah kami yang selalu mengerti kehidupan kami, yang begitu memahami kedalaman hati kami. Ajar kami Tuhan terus berharap, berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, mulai dari awal tahun Tuhan sampai akhir tahun. Biarlah Tuhan, Kau yang menggenapi seluruh rencanamu dalam hidup kami. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya mau membagikan satu renungan yang berjudul Perencanaan yang Bijaksana. Saudara, saya percaya bahwa setiap di awal tahun baru, pasti kita semua membuat satu planning ya, satu perencanaan untuk sepanjang tahun yang akan kita jalani ini. Nah, perencanaan itu termasuk perencanaan buat keluarga kita ya. Bagaimana kita melayani keluarga kita, ada waktu-waktu untuk berlibur dengan mereka ya. Kemudian perencanaan untuk pekerjaan kita ya. Apa yang kita akan lakukan? Bagaimana kita memplanning target-target ya dalam usaha pekerjaan yang akan kita capai ya, kita kerjakan supaya kita berhasil ya. Kemudian ada juga perencanaan di bidang pelayanan kita ya. Tahun ini kita mau apa yang kita mau lakukan ya, mau buat KKR, mau pembinaan ya dalam segala kegiatan pelayanan. Saudara, nah itu kita lakukan apa supaya sepanjang tahun ya, dari awal sampai akhir tahun ini nanti kita bisa menuai ya hasil-hasil apa yang ingin kita harapkan terjadi, apa yang kita mau capai. Saudara, tetapi kalau kita membuat perencanaan, saudara, kita harus merencanakannya dengan bijaksana ya. Supaya apa? Supaya apa yang kita ingin capai itu berhasil. Nah, oleh karena itu mari kita belajar dari Yakobus. Yakobus di pasal 4 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan dari sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saudara, di sini Yakobus mengatakan di ayat 13 itu ada kelompok para pedagang keliling ya. Mereka itu membuat rencana dagang mereka, yaitu apa? Mereka itu harus bepergian ya dari satu kota ke kota yang lain untuk menjual dagangannya. Memang itu yang harus dikerjakan ya, kalau kita punya bisnis yang harus kita capai untuk tempat-tempat yang kita targetkan. Kita harus buat rencana ya, kita mau kemana ya, mau kemana, daerah mana. Nah, itu seperti ini yang dikatakan oleh Yakobus. Jadi mereka itu harus keliling untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Artinya supaya dagangannya itu berhasil, laku. Nah, saudara, Yakobus ya mengingatkan bahwa membuat rencana itu harus bijaksana. Karena dia melihat kelompok pedagang keliling itu ya,
mereka itu merencanakan dengan gaya dunia. Ya. Gaya dunia itu maksudnya apa? Gaya dunia itu adalah mereka itu buat perencanaan itu dengan ya tidak membutuhkan Tuhan. Ya, mereka itu membuat perencanaan itu dengan kekuatan mereka. Jadi Yakobus itu membaca sikap dan pikiran mereka, ya, mengandalkan hikmat mereka, skill mereka, dan pengalaman mereka yang sudah rutin dan sudah biasa mereka lakukan tanpa melibatkan Tuhan. Dan Yakobus melihat ini adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya sekali, saudara. Bahayanya apa? Nah, di sini dikatakan ayat selanjutnya ya, yaitu di ayat 14 dan ayat 15. Nah, di sini ada dua ya bahaya yang Yakobus ingatkan. Yang pertama adalah di ayat 14-nya Yakobus mengingatkan bahwa ada keterbatasan manusia ya. Keterbatasan yang pertama dalam hal pengetahuan ya. Sebagai manusia, sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, sejeniusnya kita itu sangat terbatas dengan pengetahuan kita. Artinya, kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini atau hari esok. Nah, ini seperti yang kita alami di tahun 2020. Siapa sih yang sangka bahwa tahun 2020 merupakan sepanjang tahun yang paling berat, yang paling buruk di dalam kehidupan kita, bukan hanya di Indonesia, ya berkali-kali saya katakan, tetapi di seluruh dunia. Yaitu apa? Adanya COVID-19 ya, virus corona yang begitu parah dan dampaknya begitu besar terhadap berbagai sektor kehidupan ya, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam keluarga. Bahkan waktunya panjang sekali ya. Jadi tidak ada yang tahu dan tidak jelas ya kapan ya berakhirnya COVID ini. Walaupun bisa diprediksikan, tapi ini semua masih tidak jelas. Sehingga banyak perencanaan-perencanaan yang kita sudah schedule ya, termasuk kita, termasuk saya dan gereja, saudara, saya percaya juga di awal tahun kita sudah rencana sepanjang tahun mau buat apa. Nah, itu terpaksa harus dibatalkan. Nah, harus di reschedule ya, baik itu keluarga, acara pernikahan ya, acara usaha, macam-macam. Saudara, itu harus terpaksa batal dan harus di schedule kembali. Dan sehingga Alkitab juga mengingatkan, itu ada di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan bahwa ada jalan yang kelihatannya luas ya, pintunya itu lebar, tetapi ujung-ujungnya itu adalah kebinasaan. Artinya apa? Ujung-ujungnya itu adalah jebakan, ujung-ujungnya itu adalah masalah ya. Awalnya kelihatannya untungnya besar ya, tetapi akhir-akhirnya harus masuk penjara. Nah, ada hal-hal yang seperti itu. Tetapi ada juga jalan yang kelihatannya sempit, pintunya itu sesak, artinya kecil ya, mau masuknya susah ya, mau bekerja, mau berusaha itu berat, susah sekali ya. Tetapi ujungnya itu adalah sorga ya, ujungnya itu adalah kehidupan. Yaitu artinya apa? Bisa terjadi hal-hal yang mujizat, yang mustahil. Walaupun kita melihat hal-hal itu di awalnya itu berat dan sulit sekali. Jadi kita nggak tahu, saudara ya, kita nggak tahu. Nah, itu artinya apa? Adanya keterbatasan manusia. Yang kedua, Yakobus mengingatkan ya, bahayanya itu adalah apa? Keterbatasan manusia itu dalam masa hidupnya ya. Saudara, makanya di sini dikatakan bahwa hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, artinya bahwa enggak ada yang tahu ya berapa lama kita bisa hidup di dunia ini. Bisa hari ini hidup, besok udah mati ya. Seperti di masa-masa COVID ini, kita enggak tahu udah lihat WhatsApp ya, lihat baca YouTube ya. Wow, kadang-kadang kita kaget, ini orang tiba-tiba meninggal. Setelah dicek ternyata COVID gitu ya, kena corona. Saudara,
enggak ada yang tahu ya bagaimana dan berapa lama kita bisa hidup ya di dunia ini, saudara. Jadi enggak ada yang tahu, dan masa batas hidup kita itu begitu singkat, dikatakan, diingatkan oleh Yakobus. Sebentar aja menghilang. Saudara, sehingga Alkitab juga mengingatkan di mana ada seorang yang sangat kaya, ya, punya tanah yang berlimpah-limpah hasilnya. Kemudian dia berkata ke dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat lagi untuk menyimpan hasil tanahku. Lalu kemudian dia merombak ya lumbung-lumbungnya dan mendirikan lumbungnya yang lebih besar lagi. Dan kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri ya. Dia katakan bahwa jiwaku ya tenanglah ya. Jiwaku tenanglah, sudah ada padamu banyak barang-barang yang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi Tuhan berkata apa? Tuhan katakan orang ini bodoh katanya ya. Dia ini kaya ya di dalam harta bendanya, dia kaya akan harta dunia, tetapi dia ini tidak kaya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, nah hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau sediakan untuk siapa itu? Nah saudara, umur manusia itu terbatas, yang tahu hanya Tuhan. Nah saudara, bahaya yang kedua itu apa? Bahaya yang kedua itu adalah kalau kita tidak membuat perencanaan dengan bijaksana, bahaya yang kedua itu adalah dosa. Dosa apa? Nah di ayat 16 dikatakan dosanya itu yang pertama itu adalah kita memegahkan diri ya. Memegahkan diri itu artinya kita itu membanggakan diri kita sendiri secara berlebihan. Kita mengandalkan skill kita, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita bermegah di dalam kehebatan kita dan kita tidak bersandar kepada kuasa Tuhan. Kita tidak mengakui kelemahan kita. Nah, tetapi Paulus berkata lain. Kalau Paulus dia orang yang hebat, orang yang pintar. Dan dia berkata bahwa dia itu bermegah bukan kepintaran kehebatnya. Dia bermegah di dalam kelemahannya. Dia mau bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kelemahan dialah ada kuasa Tuhan yang sempurna menjadi nyata. Oleh karena itu Paulus dia lebih suka katanya dia bermegah di dalam Tuhan. Karena justru di dalam kelemahannya, di dalam dia bermegah dalam Tuhan, kuasa Kristus itu turun menaunginya. Yang kedua, dosa yang kedua itu di sini dikatakan adalah congkak, ya, arogan. Ya, ini beda-beda tipis dengan sombong, ya. Yaitu apa? Orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Dia ini adalah orang yang self-supporting. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mensupport, ya, mendukung kehidupannya. Dan merasa segala dapat dia kerjakan tanpa Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga, ya, dosa di sini adalah apa? Berbuat salah. Ya, di sini dikatakan tadi semua kemegahan demikian adalah salah. Saudara, di Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu lebih jelas ya, bahwa semua itu adalah evil, ya, kejahatan. Sesuatu hal yang jahat di hadapan Tuhan, yaitu apa? Memegahkan diri dan congkak. Nah, yang dimaksud dengan salah itu adalah kita sudah tahu ya bahwa berbuat baik ya, melakukan perbuatan baik yaitu memegahkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan itu adalah bijaksana dan baik dan memuliakan Tuhan. Tetapi kita tidak melakukannya. Nah, itu yang disebut namanya dosa. Nah, jadi ini jelas dikatakan di ayat 17, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, jadi bagaimana kita berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik dalam perencanaan kita sepanjang tahun ini? Saudara, yang pertama kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan. Apapun saudara yang kita mau kerjakan, baik urusan kecil, urusan besar, caranya gimana melibatkan Tuhan? Cukup
cukup dengan berdoa ya. Berdoa kepada Tuhan dan serahkan semua apapun yang akan kita kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita selalu berkata ya, seperti yang Yakobus ajarkan, seperti juga yang Paulus selalu katakan, bahwa jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan berkenan, artinya apapun yang kita mau kerjakan, kita minta perkenan dari Tuhan yang Maha Tahu. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, Tuhan akan hindarkan kita dengan caranya. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita segala yang terbaik untuk kita kerjakan sesuai dengan kehendaknya. Maka perjalanan kita pasti akan berhasil. Perencanaan kita pasti akan beruntung. Itu kata firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan lagi satu pujian sebelum kita tutup dalam doa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami butuhkan keajaiban-Mu, kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu kepada kami semua.
Tuhan, selama-lamanya kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami bisa memiliki seluruh dunia ini, tetapi kalau kami tidak memiliki Engkau, Tuhan, kami tahu hidup kami adalah sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, untuk sepanjang tahun ini, seperti kata firman-Mu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini atau besok Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk menjadi bijaksana. Di dalam kami merencanakan segala sesuatu sepanjang tahun ini. Bapa, kami butuh Engkau yang membimbing kami. Kami butuh Engkau yang memberikan hikmat kepada kami. Kami butuh Engkau yang terus menyertai kami. Karena ketika Engkau menyertai kami, mengajar kami, membimbing kami, Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang akan kami perbuat dan rencanakan, Tuhan akan buat berhasil. Bapa, terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, GBI Afia, baik yang ada di CBD, di Cemara, di Setiabudi dan Setabat, maupun seluruh pemirsa, sahabat-sahabat siapapun yang bersama-sama dengan kami mengikuti renungan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau melimpahkan hikmat-Mu, berkat-Mu sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih, kemurahan, berkat yang berkelimpahan, dan damai sejahtera Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sukses dalam setiap karya, setiap pekerjaan, dalam keluarga, usaha dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati.